Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridallah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin ya Allah ya Rabbal. Terhalang tembok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammad imami ahlil khairi wa du'at wa ala alihi wa sahbihi ahli sulhi wa ta'at. Amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus dumateng panjenenganipun Romo Kiai Haji Agus Hadi Mukhtar selaku pengasuh TPQ Al-Hikmah. Tak ketinggalan yang saya hormati Bapak Ustadz Munawir selaku kepala TPQ Al-Hikmah beserta jajaran ustadz dan ustadzahnya. Tak ketinggalan yang saya hormati Bapak Kiai Satori, Bapak Kiai Haji Zainal Arifin, Bapak Kiai Hamim Dasori, Bapak Ustadz Nur Kholis, Bapak Ustadz Mukarrom, Bapak Ustadz Hariri, dan Bapak Ustadz yang lain yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. Kita doakan mudah-mudahan semua guru-guru kita diberikan umur yang panjang, rezeki yang barokah, keturunan solih dan solihah, pungkasan husnul khotimah. Amin ya Rabbal. Tak ketinggalan yang saya hormati segenap panitia penyelenggara dalam rangka pengajian umum haflah akhirus sanah sekaligus khatmil Quran TPQ Al-Hikmah Baros Ketanggungan Brebes, dan juga yang saya hormati seluruh wali santri yang hadir pada kesempatan siang hari ini, semua santri putra maupun santri putri yang insya Allah kita doakan mudah-mudahan besok bisa menjadi penerus para ulama li'i'la'i kalimatillahil uliya. Amin ya Rabbal. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, jalisin jalisat, nahdhin nahdiyat, ibu-ibu muslimat, ibu-ibu fatayat, GP Ansor Banser Garfa, rekan-rekan kita Ibnu IPPNU yang tidak bisa disebutkan satu persatu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Siang ini saya kembali hadir di Baros setelah sudah 3 kali saya hadir di sini. Alhamdulillah ini ditakdir masih diberikan umur yang panjang, masih diberikan kesehatan, bisa ketemu lagi sama dulur-dulur saya khususnya di Baros 1 dalam keadaan sehat wal afiyah biqaulina alhamdulillah. Sampai juga akhirnya Bu, kemarin terakhir di kediaman Pak Lurah acara khitan, dan juga sama di gang ini panggungnya di sebelah Klalen Nyong di sebelah barat, madepe mana ya? Ini alhamdulillah madepe
sana. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, umur panjang. Insya Allah bisa ketemu kapan-kapan lagi. Insya Allah semuanya ditakdir bisa menangi bulan suci Ramadan. Amin. Bu, kalau boleh milih, jenengan semua milih mana? Diberi umur panjang tapi hidupnya rekasa, apa umurnya pendek tapi hidupnya kepenak? Panjang penak. Pengennya diberi takdir umurnya panjang, hidupnya nganyang. Mudah-mudahan nggih Bu nggih ditakdir punya umur panjang, takdire uripe kepenak. Allahumma. Apalagi kemarin kan pas lagi nisfu Sya'ban, jenengan sama-sama sudah baca Yasin 3 kali. Dikhususkan yang pertama jenengan doa mudah-mudahan diberi umur panjang. Tapi nggak cuma panjang, panjangnya bisa dibuat ibadah fi taatillah, mentaati perintah saking Gusti. Yang kedua, sama-sama minta sama Allah diberikan rezeki yang kathah lan barokah. Syukur-syukur bisa buat bolak-balik Mekah Madinah. Amin. Yang ketiga, jenengan doa dikhususkan mudah-mudahan pungkasane akhir hayate husnul khotimah. Insyaallah diijabah. Sebab kemarin pas di Sya'ban itu doanya semua diijabah kecuali doanya orang musyrik dan pendendam. Dan jenengan ada sifat dendam, kemarin doa kayak gitu dikabulkannya rada kangelan. Makanya ngapunten hari ini monggo sareng-sareng dibersihkan hatinya, tidak ada dendam di antara kita ya Bu ya. Menyambut Ramadan tidak sekedar istighfar sama Allah, tapi minta maaf sama sebelahnya, minta maaf sama tetangganya. Sebab kita nggak tahu hati orang. Kelihatannya tak samping-sampingan guyung-guyu, padahal di dalam hatinya lah. Dilawani berangkatnya paling awal akan ngiringane wong kiye. Maka anak wong kana jere. Bu, kita sudah istighfar, mohon ampun sama Allah. Bahkan kita setiap hari baca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah. Sekarang minta maaf sama sesama manusia, gitu nggih. Kemudian sebelum Ramadan datang sareng-sareng nanti ahli kubur panjenengan dikirimi doa, nggih. Sebab orang meninggal itu seperti kalghorik, kayak wong kelelep, kalghorikil mutaghawis, seperti orang yang tenggelam di lautan, minta tolong. Wong mati iku butuh kiriman, mana kiriman, nah iya. Siap, jawab kirimane mawon je. Oke, bapakne moni nggih. Ya manduk mboten. Wong mati iku butuh kiriman. Ora rupa banyu ugi panganan sing dibutuhna wacan Al-Qur'an. Al-Qur'an, tahlil zikir lan sholawatan. Nanti didoakan nggih ahli kuburnya, mudah-mudahan semua ahli kubur kula panjenengan insyaallah diberikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi akhir zaman, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan iringan Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini besok mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin ya robbal. Lelo 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 leko. Hadroh sing mau kan dung 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 terus.
Jadi kita lelale ngiri sekedap nggih. Monggo. Halo. Ki personile 5 iji tok. Lelo 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 lekung anak lanang nandur jagung kondisit nabuwe ngkondisit. Bentar, tak apa dulu, sabar ya Kang. Iya Kang. Ayo usah sabar teman, kayaknya ini Pak Kiai sudah melunasi ini bayarannya. Monggo yo. Lelo 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 lekung anak lanang nandur ada jagung sini ada? Oh ada. Cilik ngaji besok gede dadi wong agung becik ketitik anak wadon resik cilik ngaji besok gede pangkate aji la ilaha illallah al malikul haqul mubin Muhammadu Rasulullah sadiqul wadil amin la ilaha illallah al malikul haqul Muhammadu Rasulullah sadiqul wadil lelo lekung anak lanang nandur jagung cilik ngaji besok gede dadi wong agung becik ketitik anak wadon resik cilik ngaji besok gede dadi wong aji salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah sallu ala nabi Muhammad. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua ditakdir jadi orang alim nggih. Alhamdulillah ini acara cuacanya terang ya Bu. Dari kemarin sebulan yang lalu itu saya ngaji banyak hujannya. Tapi insya Allah meskipun hujannya termasuk hujan yang membawa barokah, bukan hujan yang membawa musibah. Allahumma. Kemarin sempat ngaji banjirnya selutut. Bahkan kemarin sempat ngaji, ya Allah, acara pengantenan. Kasihan Bu. Jadi layosnya ki rubuh Pak. Roboh layosnya. Terus pelaminannya roboh. Panggungnya roboh. Sampai mantennya nangis. Ya Allah, sebab memang lagi diguyur hujan sama angin besar. Dan juga kemarin yang disalahkan panitia, jamaahnya itu pada nyalain panitia. Salahnya panitia sih nggak mau ikhtiar. Coba kalau panitia kemarin mau balik sapu lidi, yaudah. Jadi gara-gara nggak balik sapu lidi Bu. Oh nyatanya kemarin saya ngaji sapu lidinya udah dibalik, kanan, belakang, kiri, depan semua sapu lidi udah dibalik. Tapi nyatanya hujan nggak berhenti sampai jam 12 malam. Sapu lidi itu cuma usaha mawon, tapi semua takdir dari Gusti. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah.
Semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu. Tinggal disyukuri biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, ini nuwun sewu, saya nggak bisa terlalu lama ceramah di sini karena pancen sudah ditunggu jam 1 harus sudah naik di Lembarawa. Lumayan niki 1 jam kalau tidak salah, tapi insya Allah nanti nyampe apa yang saya sampaikan, syukur-syukur nanti bermanfaat untuk kehidupan panjenengan semua insya Allah. Bu, dari jam berapa di sini? Dari jam 7. Oh, masih di sini jam 7, nggak kemana-mana? Oh, masih bertahan? Oh, alhamdulillah. Nungguin siapa? Tadi alhamdulillah sudah kita saksikan penampilan anak-anak kita semua. Kita sama-sama berdoa ya Bu, mudah-mudahan anak-anak kita semua ini jadi anak yang sukses dunia akhiratnya, jadi orang yang berilmu, jadi orang yang ahli Quran, jadi orang yang ahli ibadah. Allahumma. Ada 2 model manusia yang tidak pernah merasa puas dalam hidupnya. Ada berapa? 2. Pertama, thalibul ilmi, kedua thalibud dunya. Pertama pencari ilmu, kedua pencari dunia. Itu sama-sama nggak pernah puas dalam hidupnya. Tak bahas satu-satu. Pertama pencari ilmu. Orang sejatinya kalau mencari ilmu, semakin kita cari ilmunya, semakin kita merasa, oh ternyata saya masih bodoh. Bodoh itu cara bahasa sini apa? Semakin kita cari ilmunya, semakin kita merasa oh di situ. Oh ternyata saya ini masih ilmu ini belum tahu, ilmu ini belum mengerti. Maka bagi pencari ilmu, semakin dikejar ilmunya, semakin merasa ternyata ilmu saya belum seberapa. Cuman zaman sekarang orang baru hafal hadis 1 udah berani ngafir-ngafirkan yang lain. Baru hafal ayat 1 udah berani membuli ulama yang mondoknya sampai puluhan tahun, sampai jenggoten yang pesantren. Zamane Bu, ngapunten. Maka ayo bareng-bareng jadilah orang yang semakin ketika kita datang ke majelis ilmu, semakin bertambah wawasan kita. Maka saya harap ini pada kesempatan siang ini, majelis ini jadi majelis taklim, bukan majelis takwim. Ulang, jadi majelis taklim, bukan majelis takwim. Apa itu majelis taklim? Apa itu majelis takwim? Kalau panjenengan semua hadir di majelis taklim, maka pulang membawa ilmu dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi majelis takwim niku kan diambil dari kata awam, wong sing orang ngerti apa-apa. Jenengan semakin setiap hari ngaji, majelis, tapi ilmunya tidak nambah, tetap awam. Baik. Sebab pengennya ngajinya itu bukan ilmu, pengennya ngajinya nuwun sewu. Jenengan ngaji majelis di mana-mana ditekani terus, tapi panggah awam. Baik. Maka saya harap pengajian ini termasuk majelis taklim, nanti panjenengan pulang bektoni ilmu ingkang manfaat. Amin ya robbal ya Allah, pencari ilmu ini. Maka saya pesan sama adik-adik, ini mumpung adik-adiknya masih pada melek nggih. Kalau acara malam kan adik-adiknya udah nggak ada, wis gari mbah-mbah itu. Jadi ngomonginnya susah. Ini mumpung masih ada adik-adik. Untuk adik-adik semua di sini jangan cepat puas ketika menuntut ilmu. Setelah TPQ udah bisa baca Quran, udah bisa tajwidnya, monggo dilanjut di madrasah. Jangan puas di TPQ. Oke? Jangan puas di TPQ. Lanjut madrasah. Belajar Fathul Qorib, belajar Fathul Mu'in, belajar Fathul Wahab. Zaman sekarang nggak mau belajar Fathul Qorib, nggak mau belajar Fathul Mu'in, nggak mau belajar Fathul Wahab, jaluke belajar Fathul Izar. Apa kue Fathul Izar? Nuwun sewu. Fikih tentang cara gawe
anak. Le kitab-kitab cara pernikahan, cara gawe bagaimana tata cara berhubungan suami istri melek gelem. Wong nuwun sewu, padahal praktek wudu bae durung bener njaluk ya praktek gawe. Nuwun sewu ke adik-adik, pokoknya jangan pernah merasa puas. Setelah sekolah madrasah lanjut teng pesantren, Allahumma. Setelah pesantren lanjut kuliah S1, habis S1 S2, habis S2 S3, habis S3 ST STS gosrok esteler. Jangan pernah puas dengan ilmu, apalagi sekarang banyak sekali ulama yang sudah meninggalkan kita, Bu. Banyak kiai-kiai sampun kapundhut wonten ngarsane Gusti. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah mencabut ilmu dari manusia caranya dengan mewafatkan para ulama. Kita doakan Bapak Kiai mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya Bu ya. Bapak Kiai Haji Agus Hadi Mukhtar mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah, bisa membimbing kita semua ke jalan yang lurus fi taatillah, amin ya rabbal. Maka saya harap ini semua adik-adik yang ada di sini, ibu-ibu jangan ditangisi terus kalau anaknya di pesantren, nggih? Nyetrum. Nanti ndadekna anaknya itu ndak betah di pesantren. Jenengan mending nangis sekarang, nangisi anak lagi belajar Quran, daripada nanti besok jenengan nangis gara-gara anaknya nggak bisa baca Quran, jenengan sekarat nggak dibacani Yasin malah ditembangi alamat palsu. Nangis, mending nangis sekarang Pak, mending sekarang jauh sama anak, anggere anak mau belajar Quran, mau belajar kitab, daripada besok sekarang anak nyanding sama kita terus. Kangennya itu nggak ada kangennya karena nyanding terus, gitu. Tapi besok, naudzubillah, nggak mau belajar Quran, nggak mau belajar hadis, ya Allah. Padahal anak investasi kita, siapa yang akan mendoakan kita kelak ketika kita sudah tiada? Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, Pak, kunaon? Ya Allah, naumul alim afdalu min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim lebih ditakuti sama setan daripada ibadahnya orang sing jengkelat-jengkelit tapi tidak didasari dengan ilmu. Kemarin saya lucu lagi sholat di masjid besar pinggir jalan raya, ada orang sholat salamnya kiri di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kiri dulu. Padahal kan dasar nemennya kurang afdol, nuwun sewu. Maka ibu bapak semua, kalau jenengan ngelakoni ibadah tapi nggak pakai ilmu, maka ganjarannya sia-sia, hilang. Orang kalau punya ilmu kan tidurnya saja diilmuni. Sebelum tidur istighfar, sebelum tidur minta maaf sama suami, suami minta maaf sama istri. Jangan pernah jenengan sebelum tidur kok anak tukaran karo bojone. Nanti kalau ternyata nggak bangun lagi, nanti malaikat nyatetnya ini mati dalam keadaan tukaran karo bojone. Maka tidurnya orang alim pun diilmuni. Caranya bagaimana? Ketika kita selesai sholat isya, sebelum tidur kita niat, ya Allah, ini saya tidur tak niatkan saya sedang menunggu waktu sholat subuh. Saya niatkan lagi, ini saya lagi nunggu waktu sholat duhur. Sholat duhur masih hidup. Ya Allah, alhamdulillah diberi kesempatan sholat duhur. Saya lagi nunggu waktu sholat asar. Ternyata sebelum masuk waktu asar jenengan mati. Malaikat nyatet ini orang akhirnya adalah catatan amalnya sedang menunggu waktu datangnya sholat. Ilmu napa mboten? Ilmu. Makanya luar biasa. Mudah-mudahan ditakdir jadi orang alim. Kalau nggak jadi orang alim, kumpullah bersama ulama, bersama orang alim, sebab besok kita akan dikumpulkan bersama mereka wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Satu yang tidak pernah puas apa tadi? Pencari
Nomor 2. Ini sama-sama rakus nih. Jadi rakus itu ada yang boleh, ada yang enggak. Kalau rakus mencari ilmu itu boleh enggak? Boleh. Yang kedua, orang yang tidak pernah merasa puas adalah pencari dunia. Dunia harta semakin dicari semakin kurangnya akeh, Bu. Contoh, ibu bapak pegang duit 100.000, terus batin, ini kapan duit saya ngendong di ATM sampai 1 juta ya? Udah ada nih di ATM 1 juta. Kapan ya di ATM saya ada uang ngendong sampai 100 juta? Udah 100 juta. Kapan ya duit saya ngendong di ATM sampai 1 miliar? Udah ada 1 miliar ngendong di ATM di deposit. Nuwun sewu. Kapan ya deposito saya mencapai 1 triliun? Duitnya Markona den kowe. Bu, langke ada Markona dah. Halo, ketika ibu bapak belum punya rumah, jenengan punya cita-cita, saya pengen punya rumah meskipun cuma ngontrak. Udah ngontrak, kapan ya saya punya rumah meskipun rumah saya kecil, nggak keramik nggak apa-apa, asal punya rumah sendiri. Udah punya rumah kecil, nggak ada keramiknya, bilang kapan rumah saya melong-melong di keramik semua. Udah kecil di keramik semua, kapan rumah saya gedongan. Udah punya rumah gedongan, kapan rumah saya jumlahnya nggak cuma 1, ada 2 ditambah hotel dan apartemen. Oh, nggak cukup. Maka jangan kira orang semakin duitnya banyak semakin hidupnya tenang. Urusannya pirang. Gimana? Maka jenengan dinikmati mawon. Nah, buang sing diparingi Gusti Allah segitu ya wis dinikmati. Meskipun bapak motornya Astrea, anggere ora utang bank, ayem uripe. Betul? Ibu lagi-lagi jilbabnya ijo wae. Gak apa-apa, gak pernah solan salin, gak pernah gonta-ganti, asalkan jilbabnya gak kredit, ayem hidup panjenengan. Leres teh? Halo? Ini bisanya bahasa Sunda kur leres tetok ya. Ibu, disyukuri. Orang yang syukur nikmatnya bakal ditambah, tapi orang yang kufur meskipun hartanya sudah banyak, ya Allah kurang terus rasanya. Jadi hidup itu nggak usah terlalu mikiri kehidupan orang lain. Kadang ibu-ibu kan seneng deleng media sosial loh Pak. Enak temen ya. Tas gonta ganti, sepatu gonta ganti, lah aku kayak kiye bae uripe. Kepenak temen. Halo, kehidupan media sosial cuma tipu-tipu. Yang seneng aja yang dikatona, yang dikatona. Halo, iya halo. Anaknya siapa? Kiai. Hebat, calon kiai, calon ustadz, calon ulama. Allahumma. Kaget nemennya. Alhamdulillah. Di media sosial sing dikatona, yang diperlihatkan cuma seneng etok. Menderitanya nggak kelihatan. Bahkan nuwun sewu kelihatannya jalan-jalan terus, padahal hasil korupsi banyak apa banyak? Bahkan jangan nggak usah mikir lah, kapan saya bisa hidup seperti dia, Bu. Khususnya perempuan ini ya. Halo, perempuan boleh beli gamis enggak? Boleh. Jangan kalau pengen beli gamis beli, pengen beli emas beli. Jenengan kalau pengen beli pesawat beli, mau beli sawah beli, tapi kan mikir anak duit apa ora. Sing gawe mumet duitnya pas-pasan tapi pengen uripe kayak Syahrini. Sing lanang mumet, papa mama nggak mau tahu, pokoknya nanti jam 12 teng papa pulang harus ada duit 20 juta cash. Halo. Oi, akhirnya sekarang yang melangsa bapaknya. Kira-kira sekarang ibu kalau ke jalan raya, coba lihat, ditelusuri jalan raya, kebanyakan orang gila perempuan apa laki-laki? Jadi laki-laki. Coba, sebab wadon saya pada leje apa ya? Tuntutannya banyak, pengen hidup saya seperti mereka. Akhirnya laki-laki itu nggak bisa cerita, Bu. Kue ringoknya laki-laki. Laki-laki itu nggak bisa cerita, beda sama kita perempuan.
update media sosial seluruh dunia ngerti kabeh. Jadi kalau laki-laki ada masalah hidupnya cuma buat kerja, kalau ada masalah mentok-mentoknya melongo udut karo ngopi, Bu. Semangat nggih Pak nggih. Ya Allah. Ngapunten. Coba sekarang kasus bunuh diri, gantung diri, kebanyakan yang melakukan perempuan apa laki-laki? Ya Allah, wis sing kuat ya Pak. Bapak jangan bunuh diri Pak, jangan gantung diri, jangan. Masa gara-gara wong wadon cerewet ngene iki gantung diri ya. Ya Allah, makanya nuwun sewu. Wis bareng-bareng jangan kita melihat nikmat orang lain, maka hidup kita akan tenang, akan bahagia. Sebab kata Allah begini dalam hadis qudsi. Man lam yashkur ala na'mai, mau di barang i direwangi ini mawon burine i man lam yashkur ala na'ma walam yasbir ala bala walam yarda biqada falyatakhid rabban siwaya siapa orang yang gak mau syukur atas nikmat Allah, gak mau sabar atas ujian Allah, gak mau ridho sama ketetapan qada dan qadar Allah, maka silakan cari Tuhan selain aku, kata Allah. Ya Allah, sampai Allah gak mau mengakui kula panjenengan hamba bagi orang yang hidup di alam dunia kok gak mau syukur, gak mau sabar, gak mau ridho. Na'udzubillahi min. Maka ya. Penyakit orang zaman sekarang hubbud dunya wa karahiyatul maut. Senang numpuk dunia sampai pada takut mati. Nanti kalau saya mati, rumah saya tingkat 2 yang nempatin saham. Nanti kalau saya mati, gelang saya yang sekeong-keong sing nganggo saham. Nenyong mati anak-anakku yang masih pada cilik-cilik sama siapa? Kalau saya mati, suami saya yang masih ganteng buat hubbud dunya wa karahiyatul maut, seneng numpuk dunia sehingga pada takut mati. Numpuk dunia boleh tuh? Boleh. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Carilah dunia seakan-akan kau hidup selamanya, tapi jangan lupakan akhirat seakan-akan kau mati besok. Dunia kita gimana supaya bisa dibawa mati? Apa bisa dunia dibawa mati? Bisa. Caranya punya duit rajin sodako, punya tanya banyak monggo diwakafkan, insya. Punya ilmu monggo disalurkan, punya anak supaya jadi anak yang solih dan solih. Maka zaman sekarang punya anak jangan dijadikan beban, Bu. Kadang orang lah anak lagi, manak deui, reneh deui. Punten, kadang orang jadikan anak beban, susunya mahal, pampasnya mahal. Padahal kalau kita bisa ya positive thinking, husnudon, oh alhamdulillah dikasih rezeki anak bisa menjadi penerus sujud saya. Kalau saya sudah nggak ada, alhamdulillah diparingi keturunan kados niki saged untuk mendoakan saya di alam barzah, insya. Maka begitulah sifat dunia. Maka saya tak ngaji biar hatinya tambah adem, karena ini juga khatmil Quran. Tak ngaji Quran dulu nggih, nggih. Monggo sarang-sarang moni Allah sing banter sing semangat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا
فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Alhamdulillah. Masih kuat ngajinya? Masih lagi? Shadaqallahul azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Ketahuilah kehidupan dunia itu hanyalah ajang perlombaan. Lomba banyak-banyakan harta, banyak-banyakan keturunan. Kehidupan dunia niku hanya permainan, seperti halnya tanaman yang membanggakan petaninya. Kemudian kau lihat tanaman tersebut menjadi kering. Setelah kering kemudian mati. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang menipu. Wayai kerja-kerja, wayai ngaji yo ngaji, wayai kerja monggo kerja, tapi lek wayai adzan monggo sami nglampakan salat 5 waktu. Alhamdulillah. Ini sudah dijamin anak-anak bisa baca Quran, salatnya benar. Insyaallah jenengan besok selamat siksa kubure. Amin ya Allah ya Robbal. Doakan ustadz-ustadzanya ya Bu. Ustadz-ustadzah itu ya Allah ngabdine luar biasa ikhlas. Ada nggak di Baros ustadz-ustadzah dibayar 10 juta sebulan? Nggak ada. Tapi ngajarnya ikhlas banget. Padahal ibu bapak punya anak di rumah 2 aja tukaran terus. Bayangkan ustadz-ustadzah satu kelas isinya 20 anak 30 anak. Bayangkan kayak apa Bu? Setelah baca Quran jilid baba bau cilok, bau cilung. Lah kan ustadzah sebenarnya pengen tuku, cuma kan isi tukune. Kadang ya Allah lagi ngajari anak nuwun sewu, anak kecil kan pada umbel seropat. Barang mau pulang anak-anak ya Allah ustadz sudah siap standby, tangannya satu anak seropot, 2 anak serepet, 1 seropot. Padahal kan ini ngajar anak-anak Quran, ngajar anak-anak tentang sholat itu kan kewajiban orang tua. Ustadz-ustadzah itu nggak ada hubungan darah sama anak-anak jenengan, tapi ngajarnya ikhlas lillahi. Saking ikhlasnya nggak ada yang bisa kuat bayar kecuali Gusti. Tapi titeni sih Bu, alhamdulillah rezekinya barokah. Saking barokah kan kayak angin Pak. Angin itu kan nggak bisa kita lihat bentuknya seperti apa, tapi kan bisa kita rasakan kehadirannya. Ustadz-ustadzah luar biasa, rezeki ngajar niku barokah, masya Allah. Saking barokah setiap tahun kami saya gonta-ganti terus. Sarungnya solan salin baik barokah. Orang ngerti ki diwujudi singin dikit duite, tapi ujuk-ujuk kan ada. Alhamdulillah. Ya sampai kiai ini seger nemen kok ya. Kiai ini sampai gagal nemen karo punya ini masya Allah. Kami saya karo sarung anyar kabeh kok. Barokah. Gimana? Barokah seperti angin, tidak bisa kita lihat bentuk angin seperti apa, tapi bisa kita rasakan kehadiran angin tersebut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maka masya Allah wis luar biasa. Ustadz-ustadzah kula pesen, ketika ada anak yang nakal, jangan pernah kita merasa aduh wis lah cukup angkat tangan, jangan. Mbah Maimun Zubair, beliau itu pernah berkata begini. Beliau itu meninggalnya di Mekah, dimakamkan di Ma'la Bu, Jannatul Ma'la, masya Allah, sarang kali Sayyidah Khadijah. Beliau kalau ngajar ikhlas. Beliau pesan sama para pengajar, kalau ngajar jangan diniati pengen minterna anak, sebab anak itu kemampuannya masing. Gak semua anak punya otak yang pintar. Ngajarnya dari hati maka akan sampai ke hati. Kalau ternyata ketika ngajar nuwun sewu, ketika ngajar kok ada anak yang nakal, diulang ngalor ngidul ngetan ngulon, kadang menyakiti perasaan gurunya, maka bisa jadi anak tersebut besoknya akan menarik tangan gurunya masuk ke dalam surganya Allah. Allahumma. Wis percaya aja sama Pak Kiai nggih Bu nggih. Kalau sudah titip di sini percaya aja. Dulu saya sekolah itu kalau nggak bisa tajwid,
gebuk sini. Bu, saya langsung ngomong sama ibu, Bu, digebuk Ustadz. Apa yang ibu saya lakukan? Ibu saya pergi ke toko sarung, ke rumah Ustadz saya. Ustadz, makasih ya Ustadz, berkat gebukan Pak Ustadz, alhamdulillah anak saya jadi tobat. Wah. Sebab kalau saya yang gebuk, anak saya malah minggat, nggak mau balik lagi. Sebab Ustadz yang gebuk, akhirnya anak saya setiap bado maghrib gak nonton TV, tapi belajar ngaji. Coba kalau sekarang ibu anaknya karena murojaahnya nggak terlalu lancar tajwidnya gebuk. Wah, coba ibu pergi ke toko sarung apa pergi ke kantor polisi? Beda Pak. Makanya sekarang apa-apa pada nggak percaya sama guru sakit derajatnya pada dia dekat karo wali muridnya dewek, padahal perjuangannya luar biasa. Kalau kita nggak bisa ngasih apa-apa ke guru kita, paling tidak setiap batu sholat didoakan mudah-mudahan mereka panjang umur sehat walafiat, amin ya robbal. Ya Nabi salam, yo bareng-bareng moni salawatan, yo ya Rasul salam alaika, Bapak moni ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillah. Kenapa kok ditabuh hadre ben orang nganggur temen? Ya Allah, luar biasa. Hadro dari sini Hadro? Iya dari sini. Oh iya, alhamdulillah. Bayaran apa gratisan? Alhamdulillah, mugi-mugi manfaat nggih Ibu Bapak nggih. Sebab pancen waktune ngene iki lah penceramah ngalor ngidul ngetan ngulur nyuwun pangestu semoga diberikan kesehatan, kelancaran, keselamatan dalam setiap proses dakwahnya, amin ya robbal. Pokoknya oleh-olehnya ada dua, yaitu apa? Orang yang tidak pernah merasa puas adalah ahli ilmu dan ahli dunia, pencari ilmu dan pencari dunia. Jangan pernah puas cari ilmu ya Bu ya. Nanti kalau ada ngaji berangkat supaya kita ditakdir jadi orang alim yang tidurnya saja ditakuti sama setan. Insya Allah manfaat. Apabila ada salah kata kula nyuwun agungipun pangapunten. Ditutup doa penutup yang akan disampaikan oleh Romo Yai. Kula semogaken akhirul kalam, I love you Baros. Muah ora. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.